Kembali lagi di Find Out. Jatuh cinta memang berjuta rasa. Kadang bisa membuat kita merasa lemah menahan rindu, membuat lidah keluh karena malu saat beradu temu, atau tersenyum sipu saat membayangkan dirinya lewat dalam pikiranmu. Makan serasa tak enak jika belum bersama, tidur tak nyenyak membayangkan dirinya. Aduhai, betapa indahnya ya jatuh cinta itu. Kamu yang sedang dimabuk cinta pasti akan merasakan semua sensasi ini. Betul apa betul? Ya, umumnya jatuh cinta memang akan membuat kamu merasakan kebahagiaan. Ketika jatuh cinta, tubuh kita akan memproduksi hormon oksitosin hingga perasaan kita akan menjadi lebih rileks dan bahagia. Hormon ini juga akan menimbulkan rasa empati, percaya, dan setia ketika kita jatuh cinta. Namun dalam kasus yang tak biasa, banyak manusia di dunia justru merasakan hal yang sebaliknya. Jatuh cinta adalah hal mengerikan yang tak ingin mereka alami seumur hidup. Ketakutan akan jatuh cinta atau filofobia bahkan membuat orang-orang ini merasa tersiksa. Tak hanya filofobia, ternyata ada banyak jenis ketakutan yang berhubungan dengan perasaan cinta manusia. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa klik juga gambar lonceng di bawah untuk dapatkan update terbaru dari Find Out. Filofobia. Berbeda dengan manusia pada umumnya yang akan merasakan kebahagiaan ketika mencintai atau dicintai, penderita filofobia justru akan merasakan hal sebaliknya. Mereka akan merasa gelisah, takut, dan justru menghindar ketika mulai merasakan tanda tumbuhnya benih cinta. Jika kamu selalu merasa was-was ketika mulai menyukai seseorang, secara tiba-tiba ingin menarik diri, atau terlihat gugup berlebihan ketika bertemu dengan gebetanmu, bisa jadi kamu memiliki beberapa bagian kecil dari filofobia ini. Tapi nggak perlu khawatir berlebihan, karena bisa jadi kamu hanya merasa minder saja dengan gebetanmu. Tapi jika merasa ada gejala tak wajar, segera pergi ke psikolog untuk berkonsultasi ya. Filofobia sendiri bisa terjadi karena seseorang memiliki pengalaman pahit di masa lalunya. Bisa jadi karena keluarganya yang broken home ketika anak-anak, atau pernah merasa disakiti dan sulit untuk mengobati luka hatinya. Anoptafobia. Tak seperti penderita filofobia, penderita anoptafobia ini justru merasa ketakutan jika seumur hidupnya harus dihabiskan sendiri alias menjomblo. Waduh, ini sih kebanyakan orang juga pasti merasakan ya. Umumnya, penderita anoptafobia akan melakukan berbagai hal yang sedikit tak masuk akal hanya demi menjaga dirinya terhindar dari kejombloan. Misalnya, bertahan pada hubungan yang tidak sehat, dan terobsesi untuk segera memiliki pasangan baru meski baru saja berpisah dengan pasangan sebelumnya. Itu juga mengapa mereka asal dalam memilih pasangan. Wah, asal ada yang mau, yuk capcus cin! Gamofobia. Berkebalikan dengan anoptafobia yang takut menjomblo, penderita gamofobia justru takut kalau harus terikat dalam hubungan yang serius. Apalagi kalau harus sampai menikah, bisa-bisa bubar di tengah jalan. Penyebab gamofobia juga berhubungan erat dengan pengalaman psikis seseorang di masa lalu. Penderita gamofobia umumnya memiliki pengalaman yang tak baik tentang pernikahan orang tuanya, kerabat, atau sahabat mereka. Rasa ketidakpercayaan diri yang berlebihan juga bisa menjadi salah satu pemicu seseorang mengidap gamofobia ini. Mereka juga merasa takut akan bertanggung jawab yang berat setelah mereka terikat dalam hubungan pernikahan. Ciraptofobia. Siapa yang kalau lagi kasmaran sukanya cubit-cubit manja sama pasangan? Ayo, hati-hati ya. Kalau mau melakukan adegan ini sama pasangan yang ternyata punya gangguan ciraptofobia. Kenapa? Karena mereka akan merasa takut berlebihan ketika bersentuhan fisik dengan pasangan atau orang lain. Pada fase yang lebih parah, penderita ciraptofobia bahkan merasa risih dan terganggu saat melihat adegan skinship di kehidupan nyata atau bahkan film. Ya, nggak bisa nonton film dewasa dong. Film James Bond maksudnya. Arachnofobia. Merasa takut pada laki-laki asing memang hal yang wajar ya. Apalagi saat ini banyak tuh kasus pelecehan seksual yang gak memandang waktu dan tempat. Tapi gimana jadinya kalau kita merasa takut berlebihan pada semua laki-laki? Ini yang dialami oleh para penderita arachnofobia atau androfobia. Fobia ini dialami wanita karena memiliki masa lalu yang kelam dengan laki-laki, hingga menjadikan mereka takut dan ingin berhubungan dengan laki-laki. Bahkan mereka juga merasa takut ketika hanya berdekatan dengan laki-laki. Philemafobia. Mencium pasangan adalah salah satu bentuk ungkapan kasih sayang. Tapi
Lebih baik kalau dilakukan setelah jadi pasangan sah ya, biar nggak jadi fitnah tuh. Sayangnya, beberapa orang yang mengidap pilemafobia justru akan merasa takut dan terganggu jika si pasangan mencium mereka. Berteriak adalah salah satu respon alamiah para penderita pilemafobia saat seseorang menciumnya. Jika pasanganmu mengalami ketakutan saat kamu menciumnya, kamu bisa loh mengungkapkan kasih sayang dengan cara yang lain. Pastinya, kamu harus tahu apa yang bisa membuat pasanganmu merasa dicintai seutuhnya tanpa harus melakukan sesuatu yang menakutinya ya. Begitulah hidup guys, selalu ada sisi yang indah, tapi ada juga sisi yang menakutkan dan menyedihkan. Bahkan untuk sebuah rasa jatuh cinta. Meski kamu mengalami satu dari berbagai fobia percintaan tadi, jangan patah semangat ya. Akan ada banyak cara untuk memperbaiki semua. Jangan lupa share ke teman-temanmu jika video ini bermanfaat. Tebar kebaikan agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi banyak ilmu.